Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dengan judul Hikmat adalah warisan berharga. Saudaraku, setiap orang tua pasti ingin memberikan warisan terbaik bagi anak-anaknya. Namun, warisan apakah yang paling berharga? Apakah itu harta, properti, atau nama baik? Semua itu memang penting, tetapi ada warisan yang nilainya jauh melampaui semua itu, yaitu hikmat. Amsal 4 ayat 1-9 mengajak kita untuk melihat bahwa hikmat bukan hanya sesuatu yang dipelajari, tetapi sesuatu yang diwariskan. Hikmat adalah nilai kehidupan yang ditanamkan dari generasi ke generasi, sebuah perhiasan indah dan mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar. Saudaraku, Salomo memulai pasal ini dengan sebuah hubungan yang penuh kasih antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi menyampaikan didikan dan ajaran yang baik. Ini menunjukkan bahwa hikmat bukan sekedar teori, tetapi nilai hidup yang dibentuk melalui hubungan, pengalaman, dan teladan hidup. Hikmat diturunkan dengan kesadaran penuh bahwa anak-anak perlu mendengar, memperhatikan, dan menghargai ajaran tersebut. Artinya, warisan hikmat tidak otomatis diterima, tetapi perlu dibuka dengan hati yang mau belajar. Kemudian Salomo menyebut masa kecilnya bersama ayahnya Daud. Ini menjadi pengingat bahwa seorang raja yang bijak sekalipun pernah menjadi murid yang belajar. Ini menekankan pentingnya berpegang teguh pada perkataan hikmat, karena itu adalah jalan kepada kehidupan, baik kehidupan jasmani maupun rohani. Hikmat tidak datang begitu saja, tetapi ia harus dicari, dikejar, dan dijadikan prioritas. Ayat 7 menyatakan bahwa permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Ini menunjukkan bahwa keinginan untuk mencari hikmat adalah awal dari proses menjadi bijaksana. Hikmat digambarkan seperti seorang pribadi yang memberikan kehormatan kepada siapapun yang menjunjung dan memeluknya. Ini berbicara tentang dampak dari hikmat, yaitu kemuliaan, kehormatan, dan keindahan hidup yang tidak dapat diberikan oleh kekayaan duniawi semata. Hikmat menjadi mahkota yang mempercantik kehidupan. Saudaraku, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa hikmat adalah sesuatu yang tidak hanya penting untuk diri kita sendiri, tetapi juga warisan yang harus kita teruskan. Bagaimana melakukannya? Yang pertama, jadilah pribadi yang terus haus akan hikmat. Hikmat bukan sesuatu yang datang sekali lalu cukup, tetapi terus-menerus mencari dan menemukannya. Kita perlu datang setiap hari kepada sumber hikmat sejati, yaitu firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Hikmat tidak selalu sama dengan kepintaran dunia, tetapi hikmat mengarahkan hati dan langkah kita sesuai kehendak Allah. Yang kedua, membangun kehidupan keluarga yang menanamkan nilai hikmat. Kita juga dipanggil untuk menjadi saluran hikmat bagi keluarga. Orang tua, keluarga, dan kita semua bisa menjadi saluran berkat dengan mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak-anak, cucu, atau jemaat muda. Hikmat bisa diwariskan melalui nasihat yang benar, teladan hidup, dan kasih yang tulus. Yang ketiga, peluk dan junjung tinggi hikmat dalam setiap keputusan hidup. Dalam dunia yang penuh godaan, kita diingatkan untuk memeluk hikmat, artinya menjadikannya prinsip utama dalam mengambil keputusan, baik dalam pekerjaan, relasi, penggunaan waktu dan uang, maupun pelayanan.
sehingga kita tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang keempat, wariskan hikmat sebagai warisan paling berharga. Harta bisa habis dan nama baik bisa pudar, tetapi warisan hikmat akan membentuk karakter dan masa depan generasi berikutnya. Kita bisa mulai dari hal kecil, yaitu melibatkan Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.